Kembali di Lapor Polisi, Anda lapor, kami sampaikan. Ya, ini ada beberapa informasi yang akan kami sampaikan. Yang pertama, Barreskrim Polri ini menetapkan Brian Edgar Nababan sebagai tersangka baru dalam kasus dugaan tindak pidana penipuan dan pencucian uang melalui aplikasi Binomo. Memang udah ramai banget ini ya. Betul sekali. Nah, Brian ini sebelumnya ditangkap di Bali tanggal 31 Maret lalu. Inilah Brian Edgar Nababan, manajer development Binomo, saat ditangkap penyidik Barreskrim Polri di sebuah villa di Bali 31 Maret lalu. Brian kini telah ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus TPP Binomo. Dari pemeriksaan sementara, Brian berperan mengajak influencer medsos untuk menjadi afiliator Binomo dengan iming-imingi keuntungan bagi hasil. Penyidik juga menemukan adanya bukti transfer uang sebesar 120 juta rupiah dari Brian kepada afiliator Binomo, Indra Kesuma alias Indra Kents. Keterlibatan tersangka BEN yaitu selaku pencari afiliator dan juga mengirimkan uang aliran dana, ya, dilihat dari aliran dana yang bersangkutan mengirimkan sejumlah uang ke tersangka Ika selaku partner Binomo. Dalam perkara ini, penyidik Barreskrim Polri masih akan mengusut keterlibatan tersangka lain yang mendapatkan keuntungan melalui aplikasi trading binary option Binomo. Baik Indra maupun Brian terancam hukuman 20 tahun penjara. Dari Jakarta, Nadia Valery dan Galih Bagas melaporkan. Nah, sebelumnya Barreskrim Polri mengungkap barang bukti uang tunai senilai 1,24 miliar rupiah dalam kasus Binomo dengan tersangka Indra Kents. Polisi juga mencatat ini ada 40 orang korban kasus Binomo dengan total kerugian mencapai hingga 44 miliar rupiah. Barreskrim Polri merilis perkembangan terbaru dalam kasus aplikasi Binomo. Selain menghadirkan tersangka Indra Kents, polisi juga memamerkan barang bukti uang tunai senilai 1,24 miliar rupiah. Polisi mencatat ada 40 orang korban dalam kasus Binomo Indra Kents dengan total kerugian mencapai 44 miliar rupiah. Selain uang tunai, polisi juga telah menyita aset-aset Indra Kents lainnya termasuk mobil, rumah, dan tanah. Kemudian ada 40 korban. 40 korban dengan kerugian kurang lebih 44 miliar rupiah. Dan ini dimungkinkan masih akan terus bertambah. Karena kami sudah membuka hotline terkait dengan korban-korban Binomo ini. Nah, nanti terus setiap hari apabila akan ada update kita akan sampaikan. Terkait barang bukti, rekan-rekan sudah dapat melihat ada kendaraan yang kita hadirkan Tesla. Kemudian untuk Ferrari ada di Sumatera Utara. Dan sebagian rumah maupun tanah yang sudah kita sita. Indra Kents yang dihadirkan dalam konvers pun meminta maaf dan mengatakan tidak ada niatan untuk menipu. Pada kesempatan kali ini, izinkan saya menyampaikan permohonan maaf yang sebesar-besarnya kepada seluruh masyarakat Indonesia, khususnya mengenal dunia trading. Di tahun 2018, saya tahu Binomo Binary Option dari iklan, kemudian saya pun mengikuti pelatihannya. 2019 saya membuat konten di YouTube, sampai saya dikenal sampai sekarang. Dari awal tidak pernah ada niatan untuk merugikan orang lain, apalagi sampai menipu. Karena orang tua saya tidak pernah mengajarkan saya untuk menipu, tetapi sayang sekali hal ini harus terjadi. Total 64 saksi telah diperiksa dalam kasus ini. Polisi juga masih memburu tersangka lain dengan menggandeng PPATK, Bapeti, dan OJK. Tim Liputan iNews melaporkan. Kita ke informasi selanjutnya, pemirsa. Seorang pegawai Dinas Perhubungan Kota Makassar diduga tewas ditembak orang tidak dikenal saat tengah mengendarai motor. Keluarga menemukan lubang ini diduga bekas tembakan di jasad korban yang kini masih dalam penyelidikan polisi. Inilah rekaman CCTV saat Najamuddin Sewang, seorang pegawai Dinas Perhubungan Kota Makassar terjatuh dari sepeda motornya di Jalan Danau Tanjung Bunga, Tamalate, Kota Makassar, Sulawesi Selatan. Korban sempat ditolong warga di sebuah gubuk di lokasi kejadian, namun nyawanya sudah tidak tertolong saat dievakuasi ke rumah sakit.
Keluarga menemukan kejanggalan pada kematian korban karena menemukan lubang seperti luka tembak di punggung korban. Keluarga kemudian melapor ke polisi karena curiga penyebab korban meninggal bukan kecelakaan, melainkan dibunuh atau ditembak orang tak dikenal. Saya ngecek kalau luka laka lantas, kenapa cuma di betis sama di belakang, lompat lukanya. Jadi inisiatif sendiri saya buka pakaiannya. Setelah saya buka pakaiannya, ternyata pakaian 3 lapis itu ada pakaian dalam, ada pakaian dinas karena adik saya di Dishub, Dinas Perhubungan Kota Makassar, ada jaketnya dia. Itu saya buka dengan lubang yang sama dan ukuran yang sama. Jadi kuat dugaan ini bukan kecelakaan murni. Kuat dugaan sebagai secara rasional ini pembunuhan. Untuk memastikan dugaan tersebut, pihak keluarga melapor ke Polsek Tamalate. Jenazah korban yang sudah berada di rumah duka kemudian dibawa ke Rumah Sakit Polri Bayangkara Kota Makassar untuk diotopsi. Sementara itu, usai otopsi selama 9 jam pada jasad korban, polisi membenarkan terdapat luka bekas tembakan di tubuh korban. Namun polisi masih menunggu hasil keseluruhan dari otopsi oleh tim Dokpol Rumah Sakit Bayangkara. Kasus ini masih dalam penyelidikan termasuk mengolah tempat kejadian perkara dan meminta keterangan sejumlah saksi. Setelah dilakukan otopsi, memang yang bersangkutan ada luka tembakan pada tubuhnya, namun dalam hal ini kami telah melakukan penyelidikan terkait dengan adanya luka tembakan yang ada ditemukan hasil otopsi dari pihak Polsek. Terkait dengan itu nanti dari pihak Polsek yang menyimpulkan. Namun dalam hal ini kami dari tim gabungan Polrestabes dan dibantu oleh Polda untuk melakukan penyelidikan siapa pelaku yang melakukan penangkapan terhadap pegawai dinas perhubungan tersebut. Usai otopsi, jasad korban kemudian diserahkan ke polisi dan dimakamkan di kampung halamannya di Kabupaten Takalar, Sulawesi Selatan. Beralih ke informasi lainnya, ini polisi mengamankan puluhan sepeda motor dalam aksi balap liar yang dilakukan oleh sejumlah pemuda. Beberapa pemilik kendaraan juga ditangkap polisi untuk dibina. Jalanan umum di Kota Mamuju, Sulawesi Selatan dijadikan sejumlah pemuda untuk balapan liar. Aksi ini pun menjadi tontonan warga. Aksi pemuda ini meresahkan warga dan pengguna jalan karena dianggap membahayakan. Polisi yang tiba di lokasi pun langsung mengejar pembalap. Polisi membubarkan balapan liar dan mengamankan sepeda motor yang digunakan saat balapan liar sekelompok pemuda. Kalau terjadi kerumunan, di mana kerumunan tersebut terdapat balapan liar, itu meresahkan masyarakat sehingga kami turun untuk melakukan pengecekan. Dan kami menemukan dari kejadian tersebut, kami mengamankan salah satu motor. Atas tersebut kami amankan ke kantor Ditlantas Polda untuk penanganan lebih lanjut. Aksi kejar-kejaran antara pembalap liar dengan polisi juga terjadi di Kendari, Sulawesi Tenggara. Puluhan kendaraan roda 2 yang ikut dalam balapan dan berkenal pot bising diamankan. Polisi juga mengamankan pemilik sepeda motor. Ini sudah puluhan motor yang kami amankan dan kami bawa ke Polresta untuk dilakukan penindakan. Ya, Pak, tadi sempat terjadi kejar-kejar itu, Pak. Kenapa, Pak? Sampai apakah pengendara melarikan diri atau seperti apa, Pak? Ya, pada saat kita datang, kita lakukan penyekatan. Para pelaku balap liar mungkin melihat kehadiran polisi sehingga mereka kalang kabut, lari, bahkan ada yang loncat pagar. Di situ kita mengamankan mereka, mengamankan motor dari mereka. Razia balap liar terus dilakukan kepolisian untuk mengamankan suasana, terutama di bulan suci Ramadan. Empat remaja di Kota Bekasi, Jawa Barat diamankan tim presisi Polres Metro Bekasi Kota usai terlibat aksi tawuran. Dua kelompok remaja saling tawuran dengan menggunakan sarung, kain yang diisi batu, serta kayu. Aksi tawuran kedua kelompok remaja ini terjadi setelah berjanjian di media sosial.
Video amatir warga merekam aksi tawuran dua kelompok remaja di Jalan Cikunir Raya, Bekasi Selatan, Kota Bekasi, Jawa Barat. Mereka saling serang menggunakan sarung yang diisi batu serta kayu. Aksi tawuran kedua kelompok remaja ini membuat warga sekitar yang sedang mempersiapkan makan sahur resah. Tim presisi Polres Metro Bekasi Kota yang mendapat informasi dari masyarakat bergerak ke lokasi kejadian dan memeriksa sejumlah remaja. Dari hasil pemeriksaan, polisi mengamankan 4 remaja yang terlibat tawuran. Semuanya dibawa ke Mapolres Metro Bekasi Kota untuk dimintai keterangan dan pembinaan. Telah mengamankan 4 anak-anak yang diduga akan melakukan tawuran. Ini yang kita amankan dari wilayah Jati Asih yang rencananya dia akan menyerang ke wilayah Kampung Cikunir. Setelah kita interogasi, mereka akan melakukan tawuran dengan menggunakan sarung. Aksi tawuran remaja di Kota Bekasi kerap kali terjadi, bahkan tak jarang menimbulkan korban jiwa. Guna mengantisipasi hal ini terulang kembali, polisi mengimbau kepada orang tua agar lebih menjaga putranya agar tak terlibat aksi tawuran. Pemirsa, terima kasih sudah menyaksikan Lapor Polisi. Bagi Anda yang ingin memberikan aspirasi, keluhan, laporan, dan apresiasi kepada pihak kepolisian di seluruh Nusantara, kami juga membuka laporan pengaduan yang bisa diakses kapanpun melalui sejumlah channel kami, yaitu di Instagram kami @laporpolisi_iNewsTV dan @official_iNewsTV. Akun Twitter kami ini di @laporpolisi_iNewsTV. Juga bisa melalui email kami di laporpolisi.inews@gmail.com. Akhir kata, saya Rizka Amelia dan saya Wilson Purba pamit undur diri. Lapor Polisi, Anda lapor, kami sampaikan.